Nanti wali siswa akan menerima perkembangan siswa di setiap minggunya. Oke, ayah bunda. Nah, wali siswa akan menerima program mingguan nanti yang berisi tentang perkembangan anak beserta capaian akademik. Nah, perkembangan anak-anak misalnya satu minggunya ini anak-anak sudah mulai bisa apa dan lain sebagainya. Kemudian untuk capaian akademiknya dilihat dari bidang studi, misalnya dimasuk di kira-kira anak-anak sudah bisa menghitung atau belum. Misalnya di bahasa Indonesia, kira-kira anak-anak sudah lancar membaca apa belum, seperti itu. Jadi nanti laporan minggu yang akan diberikan oleh sekolah yaitu berupa capaian akademik anak-anak beserta perilaku perkembangan anak-anak di setiap minggunya. Jadi nanti di situ ayah bunda bisa melihat, bisa memantau perkembangan anak-anak di sekolah. Kira-kira kemajuan atau belum. Okay. Itu program laporan mingguan. Selain laporan mingguan nanti yaitu ada penyederhanaan soal ujian khusus anak-anak inklusi. Jadi untuk khusus anak-anak inklusi nanti ayah bunda, nah untuk soalnya tidak kami samakan dengan anak reguler. Nah di sini kami sederhanakan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Oke. Jadi di sini tujuannya biar anak-anak paham dan bisa mengerjakan soal ujian yang selama ini didapatkan di dalam kelas. Nah, untuk ujiannya nanti anak-anak tetap didampingi oleh shadow teacher-nya masing-masing. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari wali siswa kelas 1 nggih, tentang pelajaran setiap harinya atau PBM. Gini ayah bunda nggih. Untuk yang kelas atas kemarin saya sudah kerjasama dengan shadow teacher, juga sudah bekerja sama dengan guru-guru bidang studi. Semisal ada soal yang sekiranya sulit atau apa, jadi nanti guru bidang studi akan memberikan soal berbeda, yaitu dengan anak reguler dengan anak inklusif berbeda. Jadi ada dua model soal yang diberikan kepada anak-anak inklusi dan anak-anak reguler. Nah itu untuk kelas atas. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke shadow teacher-nya, semisal soalnya kok ada beberapa soal anak-anak tetap tidak bisa, berarti nanti di sini kita tidak memaksa anak-anak nggih. Jadi nanti untuk soalnya itu nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Semisal ada 5 soal, anaknya cuma mampu 3, berarti ya 3 saja yang dikerjakan. Nah, untuk kelas 1 kemarin ada pertanyaan juga seperti itu tentang soalnya anak-anak selama daring murni nggih, Bunda, karena selama ini yang mendampingi ayah bunda sendiri. Semisal Ananda tidak bisa mengerjakan, misalnya soal yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah di SD Islam Rosan Fikir, misalnya 5 soal, tetapi Ananda mampunya 2 soal, tidak apa-apa ayah bunda dikerjakan 2 mawon. Insya Allah nanti di sini guru bidang studi juga sudah paham. Ini karena sudah saya sampaikan ke guru bidang studi dan wali kelas tentang soal-soal terhadap Ananda. Kemudian penggunaan ruang pull out ini nanti kalau sudah anak-anak sudah masuk penggunaan ruang pull out. Kemudian ada pengelompokan siswa A, B, dan C. Siswa A berarti Ananda sudah mampu bergabung dengan anak-anak reguler di dalam kelas. Yang kelompok B berarti Ananda ini selain bisa berkebun di kelas anak reguler, tetapi masih perlu kebutuhan niku nggih. Jadi masih menggunakan ruang pull out. Kemudian yang poin C itu berarti anak tersebut murni di ruang pull out. Itu kategorinya. Nggih. Kemudian ini ayah bunda ini yang terbaru nggih. Yang terbaru yaitu tentang pengadaan transportasi untuk shadow teacher. Oke. Karena selama daring ini shadow teacher kan melakukan home visit ke rumah Ananda. Jarak tempuh rumah Ananda ada yang lebih dari 10 km, ada yang lebih dari 20 km. Nah, niki nggih. Nah,
Jadi di tahun ajaran baru ini 2021 dan 2022 kami telah menyepakati adanya pengadaan transportasi Shadow Teacher yang dihitung dari jarak sekolah ke rumah Ananda. Nah, itu tanggung jawab orang tua nggih ayah bunda, yaitu jaraknya berapa? Misalnya kita menghitungnya kalau jaraknya 1 meter, 2 meter itu free, tapi tidak ada transport nggak ya bunda, karena rumahnya berarti dekat dengan sekolah. Nah, yang ada pengadaan transportasi untuk Shadow Teacher itu yang jarak rumahnya mulai dari jarak tempuh 5 kilometer sampai 10 kilometer. Niku nggih. Itu penghargaannya 10.000. Nggih. Kemudian jarak tempuh rumah sekolah dari rumah Ananda 11 km sampai 20 km. Itu penghargaannya 15.000. Nah, kemudian jarak tempuh dari sekolah ke rumah Ananda yaitu sejauh 21 km sampai 30 km, berarti penghargaan Shadow Teacher untuk transportasi sebesar 20.000. Untuk pengadaan transportasi itu tidak dibayarkan di sekolah ayah bunda, tetapi bisa langsung ke Shadow Teacher. Boleh diberikan 1 minggu sekali atau dirapel 1 bulan sekali. Monggo nanti bisa bekerja sama dengan Shadow Teacher. Nah, itu ayah bunda yang dapat kami sampaikan. Untuk barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan setelah rapat ini selesai. Okay. Untuk selanjutnya yaitu MOU nanti yang akan disampaikan oleh Ustadzah Rahma. Ustadzah Rahma kami persilakan, monggo. Oke, terima kasih Ustadzah Ambar atas waktunya. Oke, jadi sekarang tentang layanan psikologi, nggih, Mama dan Ayah dan Bunda terkait layanan psikologi. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah. Oke. Nah, sebenarnya saya ingin mengevaluasi layanan kami juga. Saya akan menyampaikan beberapa hasil evaluasi dari internal terkait proses layanan psikologi, termasuk khususnya di bidang inklusi. Yang pertama itu selama masa pandemi ini, yang pertama ternyata beberapa perkembangan perilaku anak ini kembali atau mengalami kemunduran atau biasa kami sebut dengan regresi selama masa pandemi. Nah, yang kedua ini ketika ada jadwal kombinasi ya, seperti tadi ada jadwal luring, anak cenderung kesulitan beradaptasi kembali dengan suasana sekolah. Kemudian yang terakhir itu perkembangan non-akademik atau perkembangan psikologisnya lebih sulit terpantau oleh psikolognya atau oleh saya. Sehingga dari evaluasi tersebut akhirnya kami mencoba untuk menyempurnakan layanan kami terkait layanan inklusi ngaten nggih. Perkenalkan dulu ada Ustadzah Azimatul Adawiyah, beliau yang menggantikan Ustadzah Lala selaku admin layanan psikologi. Nah, beliau yang mengawal semua layanan psikologi termasuk inklusi, kelas pull out dan lain sebagainya nggih. Sugeng rawuh Ustadzah Dina selaku Kepala Sekolah SD Islam Roson Fikr. Nggih. Nyun sewu nggih, saya menyampaikan terkait evaluasi kami secara internal layanan psikologi bidang inklusi. Nah, berdasarkan dari 3 temuan itu akhirnya saya membuat beberapa MOU khusus selama masa pandemi. Nah, untuk yang kelas atas mungkin ya seperti Mas Baha, Mas Aal, tahun berapa ya saya lupa, itu sudah pernah teken MOU atau tanda tangan MOU. Nah, sekarang kami perbaharui karena ada beberapa evaluasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sehingga berangkat dari fenomena itu ada poin-poin dari MOU yang monggo dicermati dari ayah bunda, sehingga kami undangnya tidak hanya yang kelas 1 saja, saya undang semua karena MOU ini sangat-sangat baru gitu ya, terkait MOU selama masa pandemi. Nah, kami akan melakukan penandatanganan MOU itu setiap tahun karena kami sedang
memperbaiki diri, kami terus mencoba untuk menyempurnakan layanan sehingga MOU itu akan lebih bijak. Sehingga MOU itu akan lebih bijak ketika dilakukan setiap tahun. Ngaten nggih, Ayah Bunda. Kemudian mungkin Mbak Azim, Ustazah Azim saged menampilkan MOU-nya terlebih dahulu nggih. Sebentar, kita share screen dulu. Bisa, Us. Nah. Ustazah Azim sudah bisa share screen terkait MOU-nya. Nah, untuk laporan mingguan pun sebenarnya kami ada formatnya. Nanti juga kami akan tampilkan. Bisa. Bisa, Ustazah Azim? Oh ini ya tanda panah Kak. Jangan betul nonton. Tapi Bentar ya Bunda, biar nanti lebih enak ketika melihat langsung MOU-nya. Untuk saat ini saya akan mensosialisasikan terkait MOU, tapi kemudian nanti bisa hadir penandatanganan MOU setelah masa PPKM berakhir nih. Jadi kita panggil per gelombang saja, biar tidak ada kerumunan. Saged, Ustazah Azim? Belum. Gimana? Belum ya? Oke. Di share screen terkait MOU, poin-poin MOU dulu. Yang ada panah di atas itu bisa diklik. Yang ada panah di atas bisa diklik. Jangan kirim ke WA saya. Jadi selama proses rapat ini juga, iya monggo, selama proses rapat ini kita record ya, agar wali siswa yang berhalangan hadir hari ini saged menyimak di YouTube atau di mana ya tadi? Nanti kita akan share di grup nggih. Sekedap share screen dulu biar enak. Nanti kalau memang di dalam pertengahan selesai menyampaikan MOU ini, kalau memang ada pertanyaan dari beberapa wali siswa, monggo nggih langsung dibuka saja tanya jawabnya. Gimana Bu Ambar? Azim saged share screen? Masih dicoba, Us. Bisa. Sama duduk sini. Oh, pakai akunnya Bu Ambar. Ini. Ini dek. Gini, gambarnya gue kakek tok. Oh, nggih. Sampun baru. Nggih, sampun. Agak di zoom nggih. Iya. Sampun. Mampun di sebelah. Agak ke bawah, Mbak. Kayak sajaran. Nah, berikut tampilan dari kakean ke bawah, terlalu ke bawah, agak ke atas. Kita lihat di lembar pertama dulu, paling atas dulu. Scroll ke atas lagi. Oke, agak sedikit ke atas lagi. Nah, berikut adalah surat perjanjian ya atau MOU. Tampilannya seperti ini. Jadi
pihak pertama, yaitu saya dengan Ustadzah Dina. Jadi ada Ustadzah Dina selaku kepala sekolah atau pemangku jabatan tertinggi di SD Islam Rawson Fikar, kemudian saya selaku psikolognya yang bertindak sebagai pihak pertama. Terus kemudian ke bawah lagi pihak kedua. Pihak kedua adalah orang tua dari dari masing-masing dari masing-masing siswa. Gitu nggih. Jadi disebut dari ada namanya siapa, nama siswanya siapa, kemudian kelas berapa, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, poin-poinnya adalah seperti ini. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk yang pertama, pihak pertama menyusun dan memberikan program belajar melalui metode pembelajaran khusus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Ananda. Poin yang kedua, pihak pertama mewajibkan pendampingan penuh belajar Ananda selama masa pandemi, baik pembelajaran luring maupun daring. Jadi gitu ya. Jadi poin kedua ini adalah adanya pendampingan penuh, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga, apabila pihak kedua berkeberatan dengan pendampingan Ananda dan pembelajaran selama masa pandemi sesuai dengan poin 2 di atas, maka pemantauan dan pelaksanaan pendampingan Ananda seluruhnya akan menjadi tanggung jawab pihak kedua yang kemudian dilaporkan kepada pihak pertama sesuai dengan program yang telah disusun oleh pihak pertama. Begitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang berkeberatan mendapatkan pendampingan full, pendampingan Ananda kami kembalikan kepada orang tua. Tapi kemudian pembuatan laporan mingguan, kemudian jurnal capaian akademik itu kami serahkan kepada orang tua dan orang tua melaporkan kepada pihak pertama, gitu nggih. Yang keempat, pihak pertama menyusun dan menyerahkan program evaluasi mingguan dan triwulan terkait tumbuh kembang Ananda selama tumbuh kembang Ananda dalam proses belajar. Kemudian yang kelima, pihak kedua memberikan umpan balik terkait perkembangan Ananda di rumah setelah menerima evaluasi mingguan dan triwulan. Jadi pada masa pandemi ini, setelah ayah bunda mendapatkan laporan mingguan dari kami, jenengan wajib memberikan feedback. Nanti ada kolom feedback yang jenengan harus isi dan dikumpulkan kembali ke pihak pertama. Yang keenam, pihak pertama berkewajiban untuk memantau perkembangan Ananda. Poin ketujuh, pihak pertama akan memberikan layanan konseling kepada pihak kedua, Ananda, dan pihak-pihak yang dinilai berhubungan dengan perkembangan Ananda dan memiliki pengaruh terhadapnya. Yang kedelapan, pihak pertama memberikan pola pengasuhan bersifat berdaya dan berkarakter kepada Ananda dengan tujuan agar Ananda memiliki kemandirian dan kemampuan sosial yang baik ketika bermasyarakat. Kemudian poin ke-9. Poin ke-9. Oke, agak ke bawah lagi. Pihak kedua berkewajiban menjadi panutan atau role model dalam penerapan pembiasaan positif sesuai dengan tuntutan agama Islam, serta memberikan motivasi dan dukungan pada setiap aktivitas Ananda yang bersifat positif. Yang ke-10, pihak kedua berkewajiban meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan Ananda dan senantiasa meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam pengasuhan. Poin 11, pihak kedua berkewajiban terlibat secara proaktif dalam proses pendidikan Ananda di rumah atau di masyarakat. Yang 12, pihak kedua berkewajiban menjalani beberapa saran atau tindakan yang bersifat intervensi dari pihak pertama guna optimalisasi perkembangan Ananda. Ke-13, pihak kedua dan orang terdekat lainnya berkewajiban untuk bersinergi dengan pihak pertama terkait penerapan keberlangsungan pola asuh bersifat berdaya dan berkarakter guna menjadikan Ananda individu yang mandiri dan mampu secara sosial memaksimalkan potensi yang dimiliki Ananda. Poin ke-14, pihak kedua dan pihak terkait berkewajiban untuk hadir secara pribadi dan tanpa diwakilkan pada segala bentuk undangan, pemanggilan, dan pemberitahuan dari pihak pertama. 15,
Apabila pihak kedua melanggar ketentuan dalam MOU ini, maka pihak kedua bersedia memindahkan Ananda ke sekolah lain yang dianggap sesuai dengan harapan dan keinginan pihak kedua. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian di bawah ini ada kolom tanda tangan, pihak pertama yaitu saya dan Budina, dan pihak kedua ada wali muridnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Dari kolom MOU ini apakah, mungkin ditampilkan dulu yang laporan mingguan, Ustazah Azim, sebelum saya buka tanya jawab terkait MOU ya. Di file jenengan ada laporan mingguan. File mingguan. Laporan mingguan? Saya belum ada. Nggih. Seperti ini nggih, contoh laporan mingguan. Ini hanya contoh. Ini ketika saya mendampingi Mas Arkaan selama beberapa minggu. Nah, di situ ada laporan psikologinya karena ini terkait dengan perilaku, kemudian aspek emosi yang mungkin muncul selama belajar di sekolah maupun di rumah. Jadi perilaku yang nampak apa dijabarkan dalam setiap mata pelajaran. Kemudian ini adalah jurnal psikologinya, nggih. Terus yang di bawah agak ke bawah. Jadi ada dua, ada laporan perilakunya dan yang bawah ini adalah laporan capaian bidang studinya. Agak ke bawah, Us. Nggih, matur suwun. Nah, di situ beda laporannya. Ini adalah jurnal pendampingan, ada mata pelajarannya, kemudian ada materinya apa, kemudian capaiannya. Nah, capaiannya itu cukup dijabarkan singkat. Ananda menulis contoh umpamanya tuntutannya adalah 5 gitu ya, kegiatan setelah bangun tidur. Kalau Ananda mampu dan tuntas ya ditulis. Jadi Ananda sudah tuntas. Ananda menulis 5 kegiatan setelah bangun tidur, namun belum tuntas, berarti itu belum tuntas, masih ada yang belum dituliskan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau jurnal pendampingan itu pure tentang akademiknya, capaian akademiknya. Nah, kalau jurnal yang di atas tadi adalah jurnal psikologi yang memang dilaporkan adalah perilaku. Nah, di poin ketiga tadi kalau nggak salah, nggih, MOU bisa ditampilkan lagi. Ketika orang tua tidak bersedia mendapatkan pendampingan full, akhirnya laporan mingguan, kemudian jurnal pendampingan diserahkan ke pihak kedua, di mana nanti pihak kedua melaporkan kepada pihak pertama secara berkala. Ngaten nggih. Jadi ini poin ketiga coba Mbak Ustazah nggih. Poin ketiga. Nah, pihak kedua jika berkeberatan dengan poin kebablasan berkeberatan dengan poin yang kedua, maka pemantauan dan pelaksanaan pendampingan seluruhnya ditanggung menjadi tanggung jawab pihak kedua. Jadi termasuk pembuatan laporan mingguan dikembalikan kepada orang tua dan orang tua wajib melaporkan kepada kami. Mungkin itu nggih. Saya langsung buka tanya jawab mawon nggih Ustazah Ambar nggih. Nggih, monggo. Terkait MOU. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebenarnya di pendampingan yang kelas baru ini ya, kelas 1 baru ada sedo baru yang statusnya memang sedo kontrak ngaten nggih. Tapi karena satu dan lain hal memang belum bisa untuk bertugas ngaten nggih. Jadi ada sedo tidak tetap termasuk sedonya Mas Arsad itu masuk sedo tidak tetap yayasan. Nah, ada sedo yang masih dalam posisi kontrak ngoten nggih. Jadi ada 2 nanti statusnya. Tapi itu tidak akan mengubah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ngaten. Mungkin itu nggih Ustazah Ambar, monggo tanya jawab bisa dimulai, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti MOU tersebut akan kami share di grup ya, agar bisa dicermati menjadi hak kewajibannya apa saja baik pihak pertama maupun pihak kedua. Ngaten nggih Ustazah Ambar? Nggih, nggih. Monggo, Ayah Bunda, barangkali ada yang dipertanyakan. Apakah sudah cukup jelas?
Dari pihak sekolah juga sepertinya ada MOU Us. Dan itu terkait kategori ABC tadi nggih Ustazah Ambar nggih? Nggih. Mohon izin Nominal bertanya. nggih. Maaf tadi mengenai pembayaran pengadaan transportasi untuk shadow teacher yang ke rumah tadi itu dibayarkannya periodenya bagaimana Ustazah? Mohon izin untuk saya tadi pas kurang nyimak. Nggih. Nggih. Ini Bun Mas Sumawon nggih. Karena selama ini jarak tempuh shadow teacher kan sekolah dulu absen, kemudian menuju ke rumah Ananda. Nah, jarak tempuh rumah Ananda ini, sekolah dengan jarak tempuh rumah Ananda ini berbeda-beda. Punya 1 kilometer, 10 kilometer, juga yang lebih dari 20 kilometer. Makanya dari situ kami mengadakan adanya transportasi untuk pengadaan bagi shadow teacher yang visitnya jarak tempuhnya jauh. Ini nggih. Seperti ini. Kalau jarak tempuh rumahnya sekitar 5 km sampai dengan 1 km, berarti harganya perharinya, perhitungannya itu per hari Perkedatangan. Ibu. Perkedatangan. Nggih. Kedatangan 10.000. Kalinya transportasi. Nggih. Perkedatangan per hari. Kemudian yang jarak tempuh rumahnya 11 sekitar sampai 11 20. sampai 20 km itu perkedatangannya 15.000. Yang jarak tempuh rumahnya 21 km sampai 30 km perkedatangannya itu 20.000. Nah, itu bisa diberikan langsung ke shadow teacher, boleh sekali atau per bulan. Itu nanti tergantung kerjasama orang tua dengan shadow teachernya. kesepakatan. Boleh dibayarkan per hari perkedatangan atau bisa diakumulasikan. Nanti ketika gajian sekalian uang transport bisa itu sesuai kesepakatan wali murid dengan sedonya. Daring ya. Terima kasih Ustazah. Selamat Itu selama visit. Berarti bulan Juli ini sudah dihitung apa daerah? Bulan kesepakatan MOU kalau sudah penandatanganan MOU setelah masa PPKM, baru itu semua peraturan mulai diberlakukan. Tapi kalau memang di luar kesepakatan jenengan mau memberikan bisaroh lebih, bingkisan dan lain sebagainya, itu monggo kerso, itu kebaikan hati bagi semua orang, ngoten nggih. Kami tidak membatasi, kalau mau memberikan lebih ya silahkan, tapi dari sekolah aturannya seperti itu, ngaten mawon. Oke, Ustazah, terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Mama dari Mbak Zafira. Ini saya wali murid dari Ananda Zafira. Saya mau menanyakan tentang penjelasan yang untuk ujian dibedakan antara anak reguler dengan inklusif itu dibedakannya sesuai jenis kebutuhan khususnya atau untuk semua anak kebutuhan khusus yang ada di sini. Karena secara akademik untuk Zafira tidak ada masalah, hanya ada sedikit masalah pada emosionalnya saja. Dan dia juga bisa les di bimbel umum sampai sekarang tanpa pendamping dan tahapan belajarnya sama dengan anak umum lainnya gitu. Jadi yang mau saya tanyakan yang untuk dibedakan antara reguler dan inklusif itu seperti apa? Disesuaikan dengan kebutuhan khususnya seperti apa atau untuk semuanya anak yang di sini gitu? Mungkin saya sangat membantu jawab ya Bu Ambar. Nggih, karena putus-putus kayaknya sinyalnya Bu Ambar. Jadi seperti ini, pembuatan soal baik soal ulangan harian UTS, PAS semua ya. Itu biasanya berdasarkan kebutuhan masing-masing Ananda, ngaten nggih. Meskipun seperti Mas Dava di kelas 5 ya, Dava sekarang kelas 5 ya. Kelas 6. Kelas 5 atau kelas 6? Oh, sudah kelas 6. Mas Dava kelas 6 itu juga sudah memakai soal reguler.
Tapi karena ada beberapa soal yang tidak bisa dia jawab, akhirnya kami berikan kemudahan. Tapi kemudian ada beberapa seperti Mas Bintang. Mas Bintang itu juga pakai soal reguler, tapi cara mengemasnya berbeda. Lebih banyak gambar, lebih banyak warna, sehingga Ananda tidak bosen untuk melihat soalnya dan tidak cenderung abai dengan soalnya. Akhirnya tidak mengerjakan. Seperti itu. Nah, kalau Zafira, maka kami akan lihat dulu, biasanya berdasarkan rekomendasi saya ya Ustazah Ambar. Zafira bagaimana Us? Kalau saya lihat Zafira mampu secara reguler, dengan soal bentuk reguler ya pakai reguler. Tapi kalau ternyata bentuk reguler dia kesulitan, bukan karena kesulitan tidak bisa ya, bisa jadi anak ini tidak suka dengan tulisan, sehingga dia lebih cenderung belajar dengan gambar, ya berarti sajiannya akan kami bedakan, tapi kurikulumnya kami samakan. Jadi soal ini di kelas inklusi jelas berbeda. Baik itu bobot, ada yang bobotnya, ada yang penyajian soalnya, ada yang modifikasi, ada yang benar-benar berbeda semuanya sehingga harus direkonstruksi lagi. Ngaten nggih, Mah? Mungkin gambarannya seperti itu. Kita lihat kebutuhan anak. Kalau kita paksakan dia membaca dengan soal segitu banyaknya tapi dia tidak belajar, tipe belajarnya atau gaya belajarnya bukan dengan tulisan, ya kasihan, padahal dia mampu, kan gitu. Sehingga sajian soalnya kami bedakan, bisa jadi dengan banyak warna, bisa jadi dengan banyak gambar, tapi sebenarnya bobot soalnya sama dengan anak-anak yang lain. Ngaten nggih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Tapi Terus itu Bunda? ini ya Ustazah Rahma nggak mengurangi maksudnya kalau dia kan masalahnya pada emosi. Kalau misalkan dibedakan, apa dia nanti nggak ada penurunan dalam seperti anak lainnya ada penurunan dalam hal belajar gitu ya? Penurunan dalam hal belajar seperti apa maksudnya? Iya, maksudnya kan kalau selama ini kan dia di PK untuk sampai tugas saat ini pun kelas 1 dia bisa mengikuti hafalan, bisa mengikuti seperti anak lainnya. Nah, kalau itu nanti dibedakan karena dia bosan apa-apa itu nggak mengurangi kepandaiannya maksudnya, atau mengurangi kemampuannya seperti dengan anak yang lain kalau dibedakan gitu. Taraf IQ tidak akan berubah. Yang membuat performa itu tidak maksimal, performa belajar tidak maksimal karena cara belajarnya saja yang berbeda. Contohnya gini, anak kinestetik atau anak yang mengalami gangguan visual, gitu ya, atau anak yang lebih cenderung belajarnya menggunakan gambar, tapi dipaksakan dengan bahasa tulisan, maka performanya akan semakin menurun. Ngaten nggih, contohnya gini. Terus ada pertanyaan umpamanya, terus nanti kemampuan baca tulisnya bagaimana? Kemampuan baca tulisnya akan tetap berkembang, tapi kita bedakan sajiannya saja, ngaten ya. Jadi anak tetap bisa belajar, tapi dengan cara yang berbeda. Anak bisa tetap pandai dengan cara yang berbeda. Mereka terlihat bodoh, ngapunten ya. Karena apa? Karena cara mengajarnya saja yang salah. Biasanya seperti itu. Monggo, mungkin ada wali murid kelas atas yang sudah sering sekali mendapatkan layanan terkait perbedaan soal, bisa memberikan testimoni. Oke, Mbak, siapa ya yang bisa berpendapat? Monggo. Siapa ini yang bisa berpendapat ini yang kelas atas? Kelas atas. Dari mamanya Mbak Nada mungkin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik Nada, selama ini memang perkembangannya amat sangat pesat sekali karena memang dia berkebutuhan dari segi bicaranya kemarin. Dan alhamdulillah dengan soal-soal yang dikasihkan oleh Sido teachernya berupa tulisan, pada awalnya dia masih kesulitan karena kami hanya dengan berupa gambar-gambar saja, tapi dengan seiring waktu, dengan pemahaman dan
bicaranya juga sudah mulai lancar, bahkan amat sangat lancar menurut saya. Daripada yang tahun kemarin, ya nggak ada masalah, Ustazah. Jadi memang soalnya dibedakan ya, bukan soalnya dibedakan semuanya nggih. Kami tetap mengacu pada apa namanya? Standar. Kurikulum. Ngaten monggo kalau mau ditambahkan sama Ustazah Ambar monggo. Gini ya Bunda, untuk apa pembedaan ujian itu tidak murid berbeda ya. Kita tetap sama, sebenarnya sama dengan anak reguler, untuk materinya juga sama, kemudian apa namanya ujiannya juga sama, cuman perbedaannya di sini kita melihat apa kemampuan anak-anak. Misalnya di matematika nggih, misalnya materinya sama tentang tentang benda atau tentang bangunan atau tentang apa namanya waktu, kita sama soalnya sama. Cuma di sini kita melihat apa anak-anak, misalnya anak-anak ini meskipun di kelas 4 gitu, ternyata belum mampu berhitung antara 50 sampai 100. Nah, soalnya sama, cuman kita menurunkan jumlah soalnya mawon. Gitu. Jadi tidak murni kita perbedakan enggak. Tetapi di sini jika ada anak yang sekiranya kok mampu bersaing dengan anak reguler dan Ananda mampu nggih, kita samakan dengan anak reguler seperti itu. Nah, kemudian jika mungkin dari Mas Baha juga Nggih. bisa nanti berpendapat nggih. Nggih. Nah, seperti itu nggih gambarannya Ayah Bunda. Jadi tidak murni kita bedakan enggak, tetap sama. Cuman ada pengurangan angka atau apa perubahan di dalam apa kalimat-kalimatnya seperti itu. Oke. Ya mungkin juga perubahan dari pola situnya yang lebih bisa mengerti anak didiknya juga bagus. Oke. Untuk yang kelas bawah kelas 1 biasanya kami samakan dulu ya usia. Oke, Seperti Mbak Zafira, iya. Untuk Kelas 1 biasanya kita Ayah lihat Bunda, dulu. Oke. Untuk kelas 1 itu selama ujian soal sama anak karena soalnya kan masih sederhana dan insya Allah anak-anak mampu mengikutinya. Nanti ada perubahan itu di kelas 2. Jadi untuk kelas 1 Tapi nyon sewu sebenarnya seperti Mbak Naura mungkin juga berbeda nggak Us? Iya, dari Ananda Naura mungkin sajian soalnya akan berbeda. Oke. Nanti tergantung dengan kondisi anak. Iya. Iya, Ustazah. Ya benar yang tadi Ustazah Rahma. Itu mungkin dari mamanya Mbak Zafira. Iya, saya agak ini ya sesuai dengan Ustazah Rahma tadi saya setuju ya. Jadi maksudnya ini kan harus dilihat dulu dari kemampuan anak. Jadi tidak semua anak kebutuhan khusus itu sama masalah psikologinya seperti apa. Kalau dia mampu ya mungkin bisa diberikan pelajaran reguler. Lagi pula kan ada pendamping yang untuk selalu membantu gitu ya di kelas gitu, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait MOU mungkin? Sampun nggih. Sepertinya sudah nggih, Us. Mungkin untuk MOU-nya Sampun, nanti dikirim lewat WA Ustazah. Iya, nanti siap. Nanti akan dari pihak Ustazah Azim selaku admin kami akan mengirimkan poin MOU tadi ya melalui PDF di grup. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya monggo di grup bisa di follow up lagi nggih, karena itu perlu untuk diperhatikan baik-baik. Halo Mbak Nada. Halo Mbak Nada, ini salah satu pendamping siswa kami. Halo sayang. Tuh cantik Erek. Sudah belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sama Ustazah siapa? Ada Anya. Pinter ya? Iya. Sip. Nggih. Mungkin saya kembalikan kembali ke Ustazah Ambar nggih, monggo Us. Nggih. Halo Dek. Nggih, sampun Ayah Bunda, barangkali ada yang dipertanyakan kembali. Jika tidak ada, nanti misalnya kok ada yang perlu dipertanyakan, boleh langsung japri nggih ke Ustazah Rama, langsung monggo, ke saya juga monggo. Nah,
untuk Di-share apa? di grup saja enggak apa-apa, Us. Iya, itu Biar nanti monggo. jadi Nggih. konsumsi semua wali siswa, nggih. Nggih. Untuk MOU-nya nanti juga akan kami share di grup. Nggih, sampun nggih Ayah Bunda. Alhamdulillah agenda rapat virtual tentang program anak di masa pandemi ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah atau bunda, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Sudah belajar, Ndok? Sudah? Oh, sampun. Alhamdulillah, pinter ya. Iya. Semangat. Sudah berani ya. Sekarang sudah berani. Nggih, sudah berani sekali. Nggih. PD Ustazah tunggu di sekolah ya. Sudah, nggih, PD-nya sudah keluar ini. Ustazah tunggu di sekolah loh ya. Nggih. Iya. Dadah. Dicari Ustazah Dina ya. Salam, semangat ya. Iya. Sudah, ayo, sudah. Nggih. Sampun Ustazah, nggih. Nggih.